Aku menyimpan rahasia kelam Mas Dimas yang tega berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Tanpa air mata, kupilih malam resepsi pernikahan mewah adik suamiku untuk memutar video perselingkuhan mereka di layar utama, mengubah pesta megah keluarga pandangan publik menjadi neraka kehancuran terbesar bagi mereka. Penasaran bagaimana skandal panas ini membongkar kedok sang pengkhianat di depan ribuan tamu? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Jam di dinding ruang tamu terus berdetik menembus heningnya malam yang kian melarut, seirama dengan detak jantungku yang mendadak terpacu kencang tanpa alasan yang jelas. Di atas sofa empuk tempat kami biasa menghabiskan malam bersama, aku duduk memangku ponsel milik suamiku yang tak sengaja tertinggal, karena ia terburu-buru mandi usai pulang bekerja. Sebuah notifikasi pesan singkat tiba-tiba menyala di layarnya yang remang, menampilkan sebuah nama kontak bertanda bintang yang sangat kukenal, diiringi deretan kata-kata manis yang sama sekali tidak pantas dikirimkan kepada seorang pria yang sudah beristri. Jariku membeku di atas layar kaca yang dingin, meragukan penglihatan sendiri sementara mataku terus membilas setiap huruf yang tertera di sana tanpa berkedip sedikit pun. Pesan itu bukan sekadar sapaan ramah biasa, melainkan ungkapan rindu yang teramat dalam, lengkap dengan tangkapan layar bukti transfer uang berjumlah fantastis yang baru saja dikirimkan oleh suamiku beberapa jam lalu. Duniaku terasa runtuh seketika saat menyadari bahwa wanita yang menerima uang puluhan juta rupiah dan kalimat kasih sayang itu adalah sahabat terdekatku sendiri, sosok yang kerap menginap di rumah kami dan kubagi segala cerita kehidupanku. Napasku tertahan di tenggorokan, menciptakan rasa sesak luar biasa yang membakar dada hingga membuat persendianku kehilangan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, ribuan kenangan indah dan janji-janji manis yang diucapkan suamiku di hadapan penghulu 3 tahun lalu serasa berubah menjadi racun yang menggerogoti jiwaku secara perlahan. Kepercayaan tulus yang kujaga dengan penuh rasa hormat kini hancur berkeping-keping, meninggalkan serpihan tajam yang menancap tepat di pusat kesadaranku tanpa ada kesempatan untuk berdarah secara fisik. Langkah kaki bersandal karet yang terdengar dari arah kamar mandi membuat refleks tanganku segera menghapus jejak notifikasi tersebut dan meletakkan kembali ponsel itu di atas meja kaca. Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai gemetar di jemari dan menata garis wajahku agar tak menyisakan kecurigaan sedikit pun saat ia keluar dengan rambut basah yang terurai. Ketika suamiku berjalan mendekat sembari mengeringkan kepala dengan handuk kecil, aku memaksakan sebuah senyuman paling ramah di balik raut wajahku yang biasanya tenang dan penuh kepatuhan. Pria yang telah mendampingi hidupku itu tersenyum manis tanpa rasa bersalah, lalu menyambar ponselnya santai dan mendaratkan ciuman singkat di keningku, seolah tak ada kebohongan besar yang baru saja ia sembunyikan. Tatapan mataku mengikutinya yang mulai sibuk menatap layar sembari tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini terasa sangat asing dan menjijikkan bagi pandanganku. Di balik hijab yang menutup rapi kepalaku, otakku berputar cepat merancang langkah berikutnya, menyadari bahwa jeritan histeris atau lelehan air mata hanya akan menjadi kelemahan yang tak berguna menghadapi pengkhianatan ini. Aku sengaja berpamitan menuju dapur dengan alasan ingin membuatkan teh hangat untuknya, sekadar memberi jarak agar napasku yang tersengal bisa kembali teratur di tengah badai emosi. Di depan kaunter dapur yang remang, aku berdiri terpaku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap, melihat seorang wanita muda yang kini harus menelan kenyataan pahit bahwa rumah tangganya telah menjadi panggung sandiwara. Tidak ada air mata yang kuizinkan menetes membasahi pipi, sebab rasa sakit yang amat sangat ini telah berganti menjadi tekad membara yang jauh lebih dingin dan penuh perhitungan. Membalas dendam dengan melabrak secara langsung di dalam rumah ini hanya akan memberikan mereka ruang untuk bersilat lidah, membuat kebohongan baru, atau bahkan memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan nama baik mereka.
Mereka menganggapku sebagai istri yang polos dan mudah dibodohi, seorang wanita lembut yang tidak akan pernah berani mengambil tindakan ekstrim hanya karena takut kehilangan figur seorang suami. Anggapan meremehkan itulah yang akan kujadikan senjata utama untuk menjebak mereka ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri tanpa pernah mereka sadari. Pikiranku mendadak teringat pada sebuah acara besar yang akan digelar oleh keluarga besar suamiku dalam waktu 2 minggu ke depan, sebuah pesta resepsi pernikahan mewah milik adiknya. Acara yang rencananya akan dihadiri oleh ratusan tamu undangan ternama, mulai dari sanak keluarga, tetangga, kolega bisnis terpandang, hingga awak media lokal yang sengaja disewa untuk meliput kemewahan pesta tersebut. Itu adalah panggung yang sempurna, sebuah panggung megah di mana topeng kepalsuan mereka bisa dikuliti secara terbuka di hadapan semua orang yang mereka hormati. Aku kembali ke ruang tamu membawa secangkir teh aromatik, lalu duduk tepat di samping suamiku sembari mendengarkannya bercerita panjang lebar tentang kesibukannya di kantor yang serba padat. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya kini terdengar seperti bualan murah, namun aku tetap mengangguk pelan dan memberikan respons terbaik seolah-olah aku adalah istri paling setia yang mempercayai setiap katanya. Perlahan namun pasti, aku mulai menyusun rencana pengumpulan bukti-bukti yang lebih kuat, termasuk rekaman percakapan, jejak lokasi, hingga dokumen keuangan rahasia mereka. Ketika malam makin larut dan suamiku telah terlelap dalam tidurnya yang nyenyak di sampingku, aku perlahan bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju ruang kerja pribadi di sudut rumah. Dengan hati-hati, aku membuka laptop dan mulai menyiapkan sebuah folder tersembunyi yang kuberikan nama khusus untuk menampung seluruh dosa-dosa mereka. Di tengah kegelapan malam, cahaya layar laptop memantul di mataku yang tak lagi menyisakan rasa takut, berganti dengan kilatan kepuasan saat satu persatu rencana teknis mulai terangkai dengan sangat rapi. Sahabatku yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri itu, pasti tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan dan ketulusan yang kuberikan selama ini akan berubah menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya. Ia memanfaatkan keakraban kami untuk menyusup ke dalam kehidupan pribadiku, meminum air dari sumur yang kubangun, dan tertawa di belakangku seolah-olah aku tidak akan pernah tahu permainan kotor mereka. Namun ia lupa bahwa diamnya seorang wanita yang terluka seringkali merupakan awal dari badai dahsyat yang siap meratakan apa saja di depannya. Aku menutup layar laptop dengan sangat pelan, lalu berjalan mendekati jendela kamar untuk menatap langit malam kota yang membisu tanpa bintang. Senyum tipis yang dingin mengembang di bibirku saat membayangkan betapa indahnya kejutan yang akan kusajikan di tengah riuk-pikuk pesta pernikahan mewah itu nanti. Biar mereka menikmati masa-masa indah ini sepuasnya untuk sementara waktu, karena ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan menekan tombol pemicu untuk membongkar seluruh kebusukan mereka, hingga tak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari rasa malu. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamar, menyinari wajah suamiku yang masih tertidur pulas dengan napas teratur tanpa beban. Aku berdiri di samping tempat tidur, mengamatinya beberapa saat dengan perasaan yang kini telah betul-betul hampa dari rasa cinta maupun belas kasihan. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, aku meraih ponsel pribadiku dan mulai mencatat jadwal kegiatannya hari ini yang sempat ia sebutkan semalam, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat dari pengawasanku. Setelah menyelesaikan urusan dapur dan menyajikan sarapan sederhana di atas meja makan, aku berpamitan kepadanya dengan alasan hendak mengunjungi rumah orang tuaku di luar kota selama 2 hari. Raut wajahnya seketika menyiratkan lega yang berusaha ia tutupi dengan pura-pura berat hati membiarkanku pergi sendirian tanpa dikawal olehnya. Aku tahu persis apa yang ada di dalam otaknya. Kepergianku adalah kesempatan emas yang sangat ia tunggu-tunggu untuk menghabiskan waktu bersama wanita selingkuhannya tanpa perlu bersikap waspada.
Begitu mobil yang kurintaskan keluar dari pekarangan rumah, aku tidak benar-benar melaju menuju luar kota seperti yang kukatakan sebelumnya, melainkan berhenti di sebuah pelataran parkir swalayan yang tak jauh dari sana. Dari balik kemudi, aku merogoh tas dan mengeluarkan sebuah alat perekam suara mini berukuran sekecil ibu jari, serta unit pelacak lokasi GPS berbasis aplikasi yang baru saja kubeli kemarin. Langkah awal ini sangat krusial untuk mengumpulkan semua pergerakan rahasia mereka secara real-time tanpa membuat mereka merasa curiga sedikit pun. Aku sengaja memesan jasa seorang teknisi terpercaya yang kukenal dari komunitas teknologi informasi untuk memasangkan pelacak tersebut secara tersembunyi di bagian bawah mobil pribadi suamiku. Hanya butuh waktu kurang dari 15 menit bagi sang teknisi untuk menyelesaikan tugasnya dengan sangat rapi dan tidak meninggalkan jejak bekas pemasangan sama sekali. Kini, setiap koordinat tempat yang dikunjungi oleh suamiku akan langsung terhubung ke layar ponselku, lengkap dengan riwayat waktu penyinggahan yang sangat presisi. Sekitar pukul 11 siang, sinyal GPS di ponselku mulai bergerak meninggalkan area perumahan kami dan melaju menyusuri jalan raya kota menuju sebuah kawasan apartemen mewah di pusat kota. Senyum dingin kembali mengukir bibirku saat melihat titik merah itu berhenti tepat di lokasi hunian sahabatku, tempat yang kerap ia banggakan sebagai hasil jerih payahnya sendiri sebagai wanita karir mandiri. Kebohongan yang tersusun rapi itu kini mulai terkelupas satu persatu, memperlihatkan aliran dana haram dari suamiku yang menjadi penyokong utama gaya hidup mewahnya. Aku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar di hotel yang berada tepat di seberang gedung apartemen tersebut agar dapat mengamati pergerakan mereka secara langsung dari ketinggian. Berbekal kamera dengan lensa telefoto beresolusi tinggi yang sudah kusiapkan, aku mengarahkan bidikan tepat ke arah balkon unit apartemen lantai 7 tempat mereka berada. Tidak perlu menunggu waktu lama sampai sosok suamiku muncul di balkon tersebut, bertelanjang dada sembari merangkul mesra wanita yang selama ini kupanggil dengan sebutan sahabat terbaik. Kilatan lampu kilat dari jariku bekerja cepat mengambil belasan foto dengan tingkat ketajaman gambar yang sangat sempurna, menangkap jelas setiap detail wajah dan interaksi fisik di antara mereka berdua. Foto-foto ini bukan sekadar bukti pengkhianatan biasa, melainkan amunisi berharga yang akan kususun rapi ke dalam berkas presentasi digital yang sangat mematikan. Setiap jepretan kamera terasa seperti pukulan telak yang kusiapkan untuk meremukan kesombongan mereka pada puncak acara yang tinggal menghitung hari. Tak cukup hanya dengan foto, aku juga mengaktifkan penyadapan jaringan percakapan singkat yang terhubung pada koneksi Wi-Fi privat yang sering digunakan suamiku untuk berkomunikasi dengannya. Ribuan baris riwayat obrolan, panggilan suara berdurasi panjang, hingga bukti pemesanan tiket liburan romantis ke luar negeri atas nama mereka berdua berhasil kunduh secara utuh ke dalam drive penyimpanan terenkripsi. Semua bukti ini tersusun sangat rapi, mendokumentasikan setiap sen rupiah dan setiap detik kebohongan yang telah mereka lakukan di belakangku. Sore harinya, aku menghubungi seorang perancang grafis lepas yang kukenal bersikap profesional dan dapat menjaga kerahasiaan klien secara penuh tanpa banyak bertanya. Kuberikan petunjuk detail mengenai bagaimana slide video kenangan pengantin, yang seharusnya menampilkan perjalanan cinta adik suamiku, akan disusupi oleh klip video rahasia ini tepat di pertengahan durasi. Visual yang akan dibuat tidak hanya memperlihatkan bukti perselingkuhan, tetapi juga grafik aliran dana secara mendetail agar seluruh keluarga besar tahu kemana uang perusahaan keluarga disalurkan selama ini. Hari berganti hari, dan proses pengumpulan amunisi berjalan sangat mulus tanpa ada sedikit pun hambatan berarti karena keangkuhan mereka yang merasa tindakannya sangat aman. Suamiku tetap bersikap manis seperti biasa setiap kali berada di rumah, seolah-olah ia adalah sosok suami idaman yang sangat penuh perhatian dan bertanggung jawab penuh atas kebahagiaanku.
Setiap kali ia menyentuh tanganku atau berpura-pura mengkhawatirkanku, aku harus mengerahkan seluruh ketenangan jiwaku agar tidak meludahi wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Sementara itu, sahabatku masih sempat mengirimkan pesan singkat berpura-pura menanyakan kabarku dan mengajak bertemu untuk sekadar minum kopi bersama di akhir pekan. Aku membalas pesannya dengan nada yang sangat ramah dan santun, bahkan menyanggupi ajakannya seolah tidak ada satupun hal mencurigakan yang tersimpan di dalam benakku. Membiarkan musuh merasa berada di atas angin dan memegang kendali adalah strategi terbaik untuk membuat mereka benar-benar lengah sebelum hantaman keras menghancurkan hidup mereka. H3 sebelum malam resepsi pernikahan mewah itu digelar, seluruh materi presentasi eksekusi telah selesai dirancang dengan sempurna dan disimpan di dalam sebuah flash disk khusus yang dilapisi keamanan ganda. Aku berdiri di depan cermin kamar, mematut diri sembari merapikan lipatan hijabku dengan penuh ketenangan dan keanggunan yang menyembunyikan badai besar. Waktu eksekusi sudah sangat dekat, dan aku sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana pesta megah yang dibangga-banggakan itu berubah menjadi panggung kehancuran bagi para pengkhianat. Hari yang kusebut sebagai hari pembalasan akhirnya tiba, disambut oleh langit sore yang mulai berganti jingga di atas gedung pertemuan paling mewah di pusat kota. Aku duduk anggun di depan meja rias, memperhatikan pantulan diriku yang telah terbalas rapi oleh balutan gaun pesta malam bernuansa pastel yang memikat. Jemariku bergerak lembut merapikan tiap lipatan hijab yang terpasang sempurna di kepala, memancarkan ketenangan tiada tanding yang sama sekali tidak memperlihatkan kecamuk di dalam dada. Suamiku berdiri tepat di belakangku, sibuk memasang kancing jas hitamnya sembari sesekali melirikku lewat cermin dengan tatapan bangga. Ia mendekat dan mendaratkan kedua tangannya di pundakku, lalu berbisik pelan memuji penampilanku yang katanya sangat mempesona untuk mendampinginya malam ini. Aku hanya merespons pujian palsu itu dengan sebuah senyuman tipis yang sangat anggun, meski di dalam hati rasanya ingin sekali aku menghentakkan tangannya yang penuh noda dosa itu dari tubuhku. Kami melangkah keluar dari rumah menuju mobil mewah yang sudah dibersihkan mengilap, siap membawa kami menuju lokasi pesta pernikahan adik kandungnya. Sepanjang perjalanan, suamiku tak henti-hentinya menerima panggilan telepon dan membalas pesan singkat dengan senyum-senyum sendiri yang berusaha ia tutupi dariku. Aku tahu betul siapa yang sedang berinteraksi dengannya di balik layar ponsel itu, siapa lagi kalau bukan wanita idaman lain yang juga diundangnya secara khusus ke pesta malam ini. Begitu kendaraan kami memasuki area valet parking gedung resepsi, kemewahan acara sudah menyapa mata lewat deretan karpet merah dan dekorasi bunga segar beraroma semerbak. Puluhan papan bunga dari para pejabat, pengusaha papan atas, hingga sanak keluarga besar berjejer rapi menyambut kedatangan para tamu undangan yang mulai memadati ruangan. Pesta ini dirancang sangat megah untuk mengangkat martabat dan nama baik keluarga besar suamiku di mata publik dan kolega bisnis mereka. Saat kami berjalan menyusuri lorong utama menuju ballroom, mata tajamku mendapati sosok sahabatku berdiri di dekat pintu masuk dengan gaun yang sangat mencolok perhatian. Ia tersenyum sangat lebar saat melihat suamiku datang, lalu menghampiri kami berdua dengan gaya yang dipasang seramah mungkin, seolah ia adalah sahabat paling tulus di dunia. Ia bahkan sempat memelukku erat dan memuji betapa serasinya kami berdua, sebuah sandiwara luar biasa dari seorang pengkhianat yang sangat lihai memainkan peran. Aku membalas pelukannya dengan tidak kalah hangat, membisikkan kata-kata manis di telinganya, bahwa aku sangat bersyukur ia bisa hadir menyaksikan momen berharga keluarga kami malam ini. Di balik punggungnya, mataku bersibobok singkat dengan mata suamiku yang memperlihatkan gurat kecemasan tipis, takut jika rahasia di antara mereka berdua sampai bocor. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka bahwa keramahanku malam ini adalah jebakan mematikan yang siap menelan seluruh harga diri mereka bulat-bulat.
Memasuki area ballroom utama, riuh suara musik orkestra dan kilatan lampu kamera dari panitia dokumentasi menyambut setiap langkah kaki kami. Suamiku membawaku menyapa satu persatu keluarga besar, mulai dari paman, bibi, hingga rekan bisnis penting yang menyambut kami dengan senyuman dan sanjungan hangat. Dalam setiap obrolan, suamiku selalu membanggakan dirinya sebagai pria bertanggung jawab yang sukses membimbing keluarga kecilnya dengan harmonis dan penuh kebahagiaan. Aku mendengarkan setiap bualan manis yang keluar dari mulut suamiku dengan raut wajah yang tampak sangat terpesona di depan semua tamu undangan. Setiap sanjungan yang diucapkannya kepada orang-orang justru makin menguatkan tekadku untuk menelanjangi kepalsuan itu hingga tak tersisa sedikit pun. Kebohongan yang ditata begitu rapi di atas panggung kemewahan ini hanya akan membuat kejatuhan mereka terasa jauh lebih menyakitkan dan memalukan saat-saatnya tiba nanti. Sekitar pukul 8 malam, acara inti resepsi dimulai ketika pasangan pengantin melangkah anggun menuju pelaminan megah di ujung ruangan. Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa sebelum penyerahan cenderamata, akan diputar sebuah video dokumenter khusus yang berisi perjalanan cinta pengantin, serta ucapan selamat dari keluarga inti. Suasana ballroom perlahan meremang, dan perhatian ratusan tamu undangan mulai terpusat sepenuhnya pada layar proyektor raksasa yang berada di tengah panggung utama. Ini adalah momentum puncak yang telah kutunggu-tunggu dengan penuh kesabaran selama 2 minggu terakhir tanpa pernah meleset sedikit pun dari skenario. Tanpa ada satu orang pun yang menyadari, aku berjalan perlahan menjauh dari kerumunan keluarga dan melangkah mendekati area teknisi operator audio visual di sudut belakang ruangan. Pemuda teknisi yang sudah kubayar mahal sebelumnya memberikan kode isyarat lewat anggukan kepala pelan, menandakan bahwa file presentasi rahasia milikku sudah siap diluncurkan. Aku merogoh remote control khusus dari dalam tas kecilku, menggenggamnya erat sembari menatap lurus ke arah panggung utama tempat suami dan selingkuhannya berdiri berdampingan di antara tamu. Napas panjang kuhela pelan demi menetralkan seluruh emosi, mengunci pandangan mataku pada raut wajah mereka berdua yang masih tersenyum tanpa rasa curiga sedikit pun. Detik-detik berharga ini terasa berjalan begitu lambat, mengantarkan seluruh kebohongan mereka menuju titik akhir yang sangat mengerikan. Dengan gerakan jemari yang sangat mantap dan tanpa ragu sedikit pun, aku memencet tombol pemicu utama pada remote di tanganku untuk memulai eksekusi. Seketika itu juga, tampilan layar proyektor raksasa yang tadinya menampilkan slide foto pengantin langsung terhenti dan berganti menjadi layar hitam pekat. Senyum dingin yang penuh kepuasan mengembang sempurna di bibirku saat mendengar suara ketukan awal rekaman video rahasia mulai bergaung kencang memenuhi seluruh sudut ballroom. Suasana di dalam ballroom yang tadinya riuh oleh alunan musik lembut mendadak hening seketika saat layar proyektor raksasa memutihkan seluruh ruangan. Ratusan pasang mata tamu undangan, mulai dari para pejabat hingga keluarga besar, kini tertuju penuh pada layar utama yang menampilkan judul tebal berwarna merah menyala. Suamiku yang berada di dekat pelaminan tampak mengernyitkan dahi, matanya bergerak gelisah menatap ke arah operator audiovisual karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan susunan acara adiknya. Sebelum sempat ada panitia yang bergerak mematikan aliran listrik, suara rekaman percakapan yang sangat jernih dan nyaring mulai menggema melewati puluhan pengeras suara di setiap sudut ruangan. Itu adalah suara suamiku sendiri yang sedang memanja-manjakan wanita lain dengan nada penuh nada kasih sayang yang sangat menjijikkan. Suasana ruangan seketika pecah oleh bisik-bisik kaget para tamu, sementara wajah suamiku langsung pucat pasi bagaikan mayat yang kehilangan seluruh darahnya dalam sekejap. Tanpa memberi jeda sedikit pun bagi para pengkhianat untuk bernapas, layar proyektor langsung menampilkan deretan foto beresolusi tinggi yang sangat tajam. Foto-foto tersebut memperlihatkan suamiku sedang merangkul mesra sahabatku di balkon apartemen mewah,
lengkap dengan tanggal dan cap waktu yang tercetak sangat jelas di sudut bawah gambar. Sahabatku yang berdiri tidak jauh dari panggung utama, seketika menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat menyaksikan kebusukannya dipertontonkan di depan umum. Pekikan kaget dan desahan napas tersengal dari keluarga besar mulai terdengar bersahut-sahut mengalahkan suara bising dari luar ruangan. Ibu mertuaku yang tadinya tersenyum bangga di atas pelaminan hampir saja pingsan jika tidak segera ditahan oleh kerabat di sampingnya. Pandangan semua orang kini berganti-ganti, menatap layar raksasa yang terus berputar lalu beralih menatap suamiku dan sahabatku dengan tatapan jijik, marah, dan penuh kehinaan. Slide video berlanjut menampilkan bukti-bukti transfer bank secara mendetail, memperlihatkan aliran dana ratusan juta rupiah yang disedot dari rekening perusahaan keluarga menuju rekening pribadi sang selingkuhan. Laporan keuangan rahasia itu disajikan dalam bentuk grafik yang sangat mudah dipahami, membongkar habis kebohongan suamiku yang selama ini mengaku bisnisnya sedang mengalami kerugian besar. Ayah mertuaku yang memegang posisi penting di perusahaan langsung berdiri dengan wajah merah, padam menahan amarah yang meledak-ledak. Aku melangkah keluar dari kegelapan di sudut belakang ruangan, berjalan sangat anggun menyusuri karpet merah menuju ke tengah-tengah ballroom. Setiap langkah kakiku terasa sangat ringan namun penuh wibawa, memperlihatkan ketenangan seorang wanita yang telah berhasil menegakkan keadilan atas harga dirinya. Senyum tipis yang dingin masih terukir di bibirku, menyerap setiap detik kepanikan dan rasa malu luar biasa yang kini menggulung para pelaku pengkhianatan tersebut. Suamiku yang melihat kehadiranku langsung berlari kecil menghampiriku dengan raut wajah panik luar biasa dan mata yang berair karena takut. Ia mencoba memegang kedua tanganku, berbisik memohon agar aku segera mematikan video tersebut dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan di rumah. Namun dengan gerakan perlahan tapi sangat tegas, aku menepis cengkeraman tangannya hingga terlepas, mundur satu langkah untuk memberi jarak di antara kami berdua. "Kenapa, Mas? Bukankah ini kejutan manis yang sangat layak untuk dirayakan bersama seluruh keluarga dan kolega bisnismu?" Acuhku dengan suara yang sengaja kutinggikan agar terdengar oleh orang-orang di sekitar kami. Suaraku yang tenang namun menusuk itu makin membuat para tamu menahan napas, menantikan setiap kata yang keluar dari mulut seorang istri yang telah dizalimi. Suamiku membisu, lidahnya terasa keluh dan tidak mampu lagi merangkai kata-kata bohong untuk menyelamatkan mukanya. Aku beralih menatap sahabatku yang kini berusaha menyembunyikan wajahnya di balik kerumunan tamu, berniat menyelinap keluar pintu emergency untuk melarikan diri dari rasa malu. "Mau kemana kamu? Bukankah kamu sangat menikmati uang transferan dan fasilitas mewah yang diberikan suamiku selama ini?" Panggilku dengan nada penuh penekanan yang membuat langkah kakinya terhenti seketika. Semua mata tamu undangan langsung tertuju padanya, memberikan tatapan sinis yang membuatnya makin terpojok dan tak berdaya. Beberapa awak media lokal yang memang disewa untuk meliput pernikahan mewah ini tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut untuk merekam peristiwa skandal terbesar tahun ini. Kilatan lampu kamera blitz tanpa henti mengarah ke wajah suamiku dan selingkuhannya, mengabadikan setiap momen kehancuran dan kepanikan yang terpancar jelas dari raut wajah mereka. Kebusukan yang mereka rahasia-rahasiakan dengan rapi kini menjadi konsumsi publik yang siap menyebar luas dalam hitungan jam. Ayah mertuaku berjalan cepat turun dari panggung pelaminan, menghampiri suamiku dengan napas memburu dan rasa malu yang tak tertahankan di depan para koleganya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi suamiku, hingga menimbulkan suara benturan yang menggema di area sekitar. Suamiku hanya bisa menunduk dalam-dalam, menahan rasa sakit fisik dan kehancuran harga diri yang tiada taranya di hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan.
Aku merapikan lipatan hijabku dengan penuh ketenangan, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan dari dalam tas. Amplop berisi berkas gugatan cerai dan tuntutan pengembalian seluruh aset atas namaku itu kulemparkan tepat ke dada suamiku hingga jatuh berserakan di lantai. Tanpa meneteskan air mata sedikit pun, aku memutar badan dan melangkah pergi meninggalkan pesta yang telah berubah menjadi neraka bagi mereka, menyambut kebebasan baruku dengan kepala tegak. Langkah kakiku yang berbalut sepatu tumit tinggi berbunyi nyaring menyusuri karpet merah lorong keluar, meninggalkan kericuhan yang masih meledak di dalam ballroom. Di belakangku, suara teriakan murka ayah mertuaku dan isak tangis histeris ibu mertuaku bersahut-sahutan memecah keheningan malam. Aku terus berjalan lurus tanpa sekalipun menoleh ke belakang, merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahku dengan kesegaran yang sangat membebaskan. Begitu melewati pintu kaca utama gedung, beberapa wartawan media sosial dan awak berita lokal langsung berlari menghampiriku dengan kamera menyala. Mereka memperebutkan posisi untuk mengarahkan mikrofon, menyodorkan berbagai pertanyaan panas tentang skandal yang baru saja terjadi di dalam. Aku hanya memberikan senyuman paling anggun dan tenang di balik hijabku, menatap tepat ke arah lensa kamera tanpa mengeluarkan sepatah kata pun yang bisa diolah menjadi fitnah. Sebuah mobil sewaan yang sudah kupesan sebelumnya telah bersiap tepat di depan area lobi dengan pintu yang sudah terbuka. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang harum dan sejuk, lalu bersandar rileks di kursi penumpang saat mobil perlahan melaju meninggalkan area gedung pernikahan. Lewat kaca jendela belakang yang gelap, aku sempat melihat suamiku berlari keluar dengan wajah frustrasi mencoba mengejar mobilku, namun langkahnya terhenti oleh kerumunan wartawan yang langsung mengepungnya. Rasa lelah yang luar biasa mendadak menyergap seluruh tubuhku begitu guncangan kendaraan mulai terasa stabil menyusuri jalanan kota. Namun, di balik rasa lelah fisik itu, ada kepuasan mendalam yang mekar di dalam dadaku, sebuah kepuasan karena telah berhasil merebut kembali kehormatanku tanpa harus merendahkan diri. Malam ini, sebuah panggung kemewahan yang dibangun di atas kebohongan telah runtuh total, menimbun para pengkhianat di bawah reruntuhan rasa malu mereka sendiri. Ponsel di dalam tas kecilku tak henti-hentinya bergetar dan berdering menyuarakan panggilan masuk yang tak terhitung jumlahnya. Nama suamiku, nomor tak dikenal, hingga panggilan dari beberapa anggota keluarga besar bergantian memenuhi layar kaca yang terus menyala. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengaktifkan fitur penolakan otomatis dan memblokir seluruh nomor telepon keluarga suamiku serta nomor sahabatku agar tak ada lagi racun yang masuk ke dalam hidupku. Perjalanan malam itu membawaku menuju sebuah apartemen privat di kawasan perumahan elit yang sengaja kusewa atas nama sepupuku beberapa hari lalu. Tempat ini adalah area steril yang sama sekali tidak diketahui oleh suamiku maupun orang-orang di lingkarannya. Begitu kunci pintu elektronik berbunyi bip dan mengunci otomatis, aku melepaskan sepatu serta merapikan hijabku, menyambut suasana hening yang begitu menenangkan jiwa. Aku melangkah menuju balkon kamar yang menyajikan pemandangan gemerlap lampu kota dari ketinggian lantai belasan. Di sini, di balik dinginnya udara malam, aku duduk santai menatap layar ponsel sekadar untuk memeriksa dampak dari kejutan yang kutinggalkan di pesta tadi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, media sosial sudah dihebohkan oleh rekaman singkat dari para tamu undangan yang mengunggah detik-detik pemutaran video perselingkuhan tersebut. Tagar mengenai skandal pernikahan mewah itu mendadak melesat menjadi topik terhangat di berbagai platform video pendek dan jejaring sosial. Ribuan komentar warganet membanjiri unggahan tersebut, memberikan dukungan penuh atas keberanian tindakan seorang istri yang membongkar kejahatan di depan umum. Video selide bukti perselingkuhan dan wajah panik kedua pengkhianat itu kini telah ditonton oleh ratusan ribu orang dan terus membesar bagaikan bola salju. Di saat yang sama,
Pemberitaan mengenai penyalahgunaan dana perusahaan keluarga yang kulampirkan dalam slide tadi mulai memicu kepanikan di kalangan pemegang saham. Aku menyunggingkan senyum tipis saat mengetahui bahwa bukan hanya nama baik mereka yang hancur, tetapi juga pondasi finansial yang selama ini mereka sombongkan mulai berguncang hebat. Ini adalah dampak domino yang sudah kuprediksi sejak awal, di mana setiap aksi kejahatan akan membayarkan harganya secara tunai. Sekitar pukul 11 malam, pengacaraku mengirimkan pesan singkat yang mengonfirmasi bahwa berkas gugatan cerai dan tuntutan pembekuan aset telah resmi terdaftar di sistem pengadilan. Tim hukumku yang sangat berpengalaman telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung, termasuk rekaman medis, bukti transaksi, dan identitas saksi untuk mengunci posisi suamiku di persidangan nanti. Tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk meloloskan diri atau menuntut balik atas nama pencemaran nama baik. Aku berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan sisa-sisa riasan di wajahku dan mengambil air wudhu untuk menenangkan hati. Saat membasuh wajah dengan air dingin, aku menatap pantulan diriku di cermin, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang kini berdiri tegak di atas kakinya sendiri tanpa kepalsuan. Wajah ini tak lagi menyimpan kesedihan atau rasa kasihan, melainkan ketegaran utuh yang siap menyongsong lembaran baru kehidupan yang bersih dari kebohongan. Usai menunaikan salat malam di sudut kamar yang hening, aku merebahkan tubuhku di atas tempat tidur yang empuk dengan perasaan sangat ringan. Tidak ada lagi rasa curiga yang membebani otakku saat memejamkan mata, tidak ada lagi kekhawatiran tentang kemana suamiku pergi di malam hari. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang, menyadari bahwa peperangan awal telah kumenangkan dengan kemenangan yang mutlak. Pagi hari menyapa dengan sinar matahari cerah yang menembus jendela kaca apartemenku, membawa kehangatan yang terasa sangat berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Aku menikmati secangkir teh hangat di sudut balkon sembari memandangi kesibukan lalu lintas kota dari ketinggian. Di atas meja, ponsel sekundermu yang memang khusus kupakai untuk memantau situasi terus menyalakan notifikasi berita terkini yang makin memanas di berbagai portal berita daring. Skandal perselingkuhan yang kubongkar di pesta pernikahan itu kini telah menjadi berita utama nasional, lengkap dengan rekaman video kepanikan yang diambil para tamu. Nama baik keluarga besar suamiku yang selama ini dijaga ketat bak benteng kokoh, runtuh seketika dalam semalam. Pihak manajemen perusahaan keluarga bahkan dikabarkan terpaksa menggelar rapat darurat untuk menanggapi isu penggelapan dana yang kubuka secara gamblang di depan umum. Sekitar pukul 9 pagi, pengacaraku menelepon untuk mengabarkan bahwa pihak suamiku mulai kelimpungan mencari keberadaanku. Suamiku dikabarkan mendatangi rumah orang tuaku di luar kota dengan wajah kusut dan mata sembab, berharap bisa menemukanku di sana untuk memohon pengampunan. Namun, ayah dan ibuku yang sudah kuberitahu seluruh kebenarannya sejak awal justru mengusirnya secara kasar dari pekarangan rumah tanpa memberi sedikit pun ruang untuk bersilat lidah. Mendengar cerita itu, tidak ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam dadaku, melainkan rasa syukur karena memiliki keluarga yang berdiri teguh membela kehormatanku. Suamiku yang dulu selalu bersikap congkak dan merasa memegang kendali penuh atas hidupku, kini harus merasakan bagaimana rasanya dibuang dan diacuhkan oleh semua orang. Kehancuran ini baru babak awal dari konsekuensi atas kebohongan panjang yang ia rakit sendiri dengan begitu percaya diri. Sementara itu, nasib sang selingkuhan tidak kalah mengenaskan. Tempat kerjanya kebanjiran kritik tajam dari warganet yang menyerbu akun media sosial perusahaan tempat ia bekerja. Berita tentang kebiasaannya menikmati uang hasil penggelapan dari pria beristri menyebar luas di antara rekan-rekan kerjanya, membuatnya harus menanggung malu yang luar biasa.
Dikabarkan bahwa pihak manajemen kantornya telah mengambil tindakan tegas dengan mentorsoursing dirinya demi menjaga reputasi perusahaan. Siang harinya, aku memesan layanan antar untuk memenuhi kebutuhan logistikku tanpa perlu keluar dari area apartemen. Aku menghabiskan waktu dengan merapikan dokumen-dokumen penting kepemilikan aset yang selama ini diam-diam telah kuamankan atas namaku sendiri. Sejak awal pernikahan, aku tidak pernah sepenuhnya buta akan keuangan, dan ketelitian itulah yang kini menyelamatkan hak-hak finansialku dari keserakahan mereka. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor baru yang tidak kukenal, dan setelah kubaca, ternyata berasal dari sahabatku, sang wanita pengganggu rumah tangga. Pesan itu berisi rentetan kalimat makian yang dipenuhi rasa frustrasi, menuduhku telah menghancurkan masa depan dan karirnya secara keji. Ia merasa menjadi korban dalam situasi ini, seolah-olah tindakannya merebut suami orang dan menikmati uang haram adalah hal yang wajar untuk dimaklumi. Aku tersenyum dingin membaca setiap kata yang diketiknya dengan penuh amarah dan emosi yang tidak terkontrol tersebut. Tanpa niat sedikit pun untuk membalas pesan sampah itu, aku langsung mengambil tangkapan layar sebagai bukti tambahan tindakan intimidasi, lalu memblokir nomor tersebut selamanya. Orang-orang egois seperti mereka tidak akan pernah menyadari kesalahannya sampai hukuman sosial dan hukum meremukan kesombongan mereka hingga mendasar. Sore harinya, tim pengacaraku melayangkan surat panggilan resmi persidangan cerai beserta tuntutan ganti rugi material ke alamat rumah kami. Pihak suamiku dipaksa untuk berhadapan dengan hukum tanpa memiliki amunisi pembelaan yang berarti, karena seluruh bukti milikku terverifikasi secara sah. Tidak ada celah bagi mereka untuk berkelit, sebab setiap angka transferan dan rekaman visual tersimpan rapi dalam berkas perkara. Menjelang malam, aku melangkah menuju area ruang kerja kecil di apartemen untuk memeriksa beberapa proyek desain lepas yang sempat tertunda. Menjadi wanita yang berdaya secara finansial dan pikiran memberiku kekuatan ekstra untuk tidak bergantung pada penderitaan yang diciptakan orang lain. Pekerjaan ini menjadi ruang bagiku untuk menyalurkan energi positif, membuktikan bahwa hidupku tetap berjalan dengan sangat baik tanpa kehadiran seorang pengkhianat. Angin malam kembali bertiup perlahan saat aku berdiri memandangi langit malam dari jendela ruang tengah. Aku mengelus lembut kain hijabku, merenungi betapa berharganya keputusan untuk berdiri membela diri sendiri daripada terus meratapi nasib dalam diam. Rasa sakit di masa lalu telah bertransformasi menjadi perisai baja yang membuatku jauh lebih dewasa, lebih tenang, dan tak mudah digoyahkan oleh gertakan siapapun. Aku mematikan lampu ruang tengah dan berjalan menuju tempat tidur dengan senyuman puas yang terukir alami di wajahku. Besok adalah hari di mana proses hukum akan mulai berjalan secara resmi di pengadilan agama, dan aku siap menghadapinya dengan kepala tegak. Biarlah mereka terus bergulat dengan rasa malu dan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri, sementara aku siap melangkah menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Pagi hari di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipenuhi oleh riak kerumunan orang yang berlalu lalang, termasuk beberapa wartawan media yang berjaga di luar gedung. Aku turun dari mobil bersama tim pengacara, tampil sangat rapi dan percaya diri dalam balutan setelan blazer abu-abu yang terpadu sempurna dengan hijab abu muda. Langkah kakiku yang mantap tidak menyisakan sedikit pun celah keraguan, menarik perhatian orang-orang yang mengenali wajahku dari berita panas selama sepekan terakhir. Di ruang tunggu sidang, aku melihat suamiku duduk di sudut bangku kayu bersama seorang kuasa hukum dengan raut wajah yang amat memprihatinkan. Lingkaran hitam menumpuk di bawah matanya, bajunya tampak tidak lagi rapi seperti biasa, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus hanya dalam hitungan hari. Ketika matanya memandang arah kedatanganku, ada tatapan penuh kebingungan, penyesalan, dan ketakutan yang terpancar jelas dari manik matanya.
Ia bangkit dari tempat duduknya dan mencoba melangkah cepat menghampiriku, namun dua orang staf pengacaraku langsung sigap berdiri memblokir jalannya. Dengan suara serak yang bergetar, suamiku memanggil namaku, memohon waktu 5 menit saja untuk bisa berbicara secara pribadi dari hati ke hati. Aku bahkan tidak berkedip saat menatap wajahnya, lalu memberikan isyarat dingin kepada pengacaraku untuk mengabaikan keberadaannya, seolah ia hanyalah bayangan tak berwujud. Tidak ada lagi hal pribadi yang perlu dibicarakan di luar koridor hukum, Mas, jawab pengacaraku tegas, mewakili suaraku yang enggan terbuang sia-sia untuk seorang pengkhianat. Suamiku tertunduk lesu, bahunya terguncang pelan menahan tangis malu saat orang-orang di sekitar ruang tunggu mulai berbisik-bisik membicarakannya. Rasa percaya diri dan kesombongan yang dulu selalu diagung-agungkannya kini lenyap tak berbekas, berganti kehinaan yang nyata. Ketika nomor antrean sidang kami dipanggil melalui pengeras suara, kami memasuki ruang sidang utama yang tenang dan syarat akan ketegangan. Majelis hakim yang memimpin persidangan membuka sidang dengan membacakan berkas perkara gugatan cerai, serta tuntutan pengembalian seluruh aset yang telah kedaftarkan. Atmosfer di dalam ruangan terasa begitu dingin, mengunci setiap detail perbuatan haram yang kini dibuka secara transparan di hadapan hukum negara. Pengacaraku menyajikan deretan bukti fisik yang sangat lengkap di meja hakim, mulai dari salinan transaksi keuangan, dokumen kepemilikan aset atas namaku, hingga rekaman audiovisual. Kuasa hukum suamiku tidak mampu memberikan pembelaan atau sanggahan sedikit pun, karena seluruh bukti terverifikasi sangat valid dan tak tertandingi. Setiap kali bukti baru dibuka oleh hakim, suamiku makin merapatkan tubuhnya, menunduk dalam-dalam seolah ingin menghilang dari kenyataan. Hakim ketua sempat memberikan kesempatan untuk mediasi terakhir, namun dengan nada suara yang tenang dan sangat lugas, aku menyatakan penolakan mutlak atas proses mediasi tersebut. Aku menegaskan bahwa kehormatan dan kepercayaanku yang telah dihancurkan tidak akan pernah bisa ditukar dengan kesempatan kedua atau permohonan maaf sebesar apapun. Keputusanku sudah bulat 100%. Perceraian harus dikabulkan dan seluruh hak-hakku wajib dikembalikan tanpa syarat. Melihat ketegasanku yang tak tergoyahkan, suamiku akhirnya tak mampu lagi menahan air matanya yang menetes membasahi pipi di depan majelis hakim. Pria yang dulu merasa sangat berkuasa itu kini terisak, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, istri yang tulus, keluarga yang dihormati, hingga masa depan karirnya. Kebohongan yang ia pelihara dengan sahabatku telah berbalik menjadi palu godam yang menghancurkan seluruh kehidupannya tanpa sisa. Usai persidangan pertama ditutup dengan keputusan majelis hakim yang melanjutkan proses gugatan ke tahap penetapan, aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan senyum tipis di bibir. Di luar koridor, wartawan langsung menyodorkan kamera dan pertanyaannya, namun aku tetap konsisten menjaga ketenangan tanpa melontarkan kalimat amarah sedikit pun. Kemenangan di atas hukum ini terasa sangat manis, diraih dengan cara yang amat berkelas. Langkahku terhenti sejenak ketika melihat sahabatku, wanita selingkuhan suamiku, tampak bersembunyi di balik pilar gedung pengadilan dengan pakaian serba tertutup demi menghindari sorotan kamera. Wajahnya yang biasa dipenuhi polesan makeup tebal kini terlihat pucat dan tertekan akibat sanksi sosial yang menerpanya bertubi-tubi dalam beberapa hari ini. Pekerjaannya telah melayang, nama baiknya hancur, dan kini ia dihantui oleh ketakutan akan tuntutan hukum ganti rugi material. Kami bersitatap selama beberapa detik dari kejauhan, dan aku memberi tatapan yang amat dingin dari balik ketenangan raut wajahku. Ia dengan cepat memalingkan wajah dan melangkah pergi terburu-buru, menyadari bahwa penderitaan yang dirasakannya saat ini adalah buah dari benih kejahatan yang ia tanam sendiri. Tidak ada simpati sedikit pun di hatiku, sebab setiap manusia wajib bertanggung jawab atas kehancuran yang mereka ciptakan.
Aku masuk ke dalam mobil yang menungguku di area parkir, lalu membiarkan kendaraan melaju tenang membelah jalanan kota yang ramai. Aku merapikan ujung hijabku sembari menatap pepohonan yang berlari di luar jendela, merasakan helaan napas yang jauh lebih lega dari sebelumnya. Satu demi satu rantai masa lalu yang beracun telah terputus, membukakan jalan yang lapang bagi diriku untuk melangkah ke babak kehidupan yang baru dan jauh lebih bahagia. Minggu-minggu setelah persidangan pertama berjalan bagaikan alur cerita drama yang kini berbalik sepenuhnya menguntungkan posisiku. Dukungan publik di media sosial meluncur deras, sementara nama besar keluarga suamiku makin terpuruk akibat dampak investigasi internal perusahaan. Beberapa investor kunci bahkan menarik modal mereka secara besar-besaran karena enggan terhubung dengan skandal penggelapan dana yang telah menjadi konsumsi nasional. Di tengah kekacauan itu, suamiku berulang kali mencoba mengirimkan surat tertulis melalui pengacaraku, berisi untayan kata-kata penyesalan yang sangat panjang. Ia mengaku bahwa perselingkuhan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya dan berjanji akan menyerahkan seluruh sisa hartanya asalkan aku mau mencabut gugatan dan memberinya kesempatan kedua. Namun, bagiku yang sudah berjarak, setiap lembar kertas penyesalannya hanyalah usaha leluasa seorang penjahat yang meratapi nasibnya setelah tertangkap basah. Sementara itu, kondisi sahabatku yang menjadi selingkuhannya makin memprihatinkan setelah kabar pencopotan jabatannya beredar luas di berbagai grup jejaring profesi. Pihak manajemen apartemen tempat ia tinggal bahkan memberinya teguran keras karena area hunian tersebut kerap didatangi oleh wartawan dan warganet yang penasaran. Wanita yang dulu selalu tampil elegan dengan barang-barang bermerek itu kini harus mengurung diri di dalam kamar, menelan habis buah dari sifat dengki dan keserakahannya. Aku memilih untuk fokus mengurus kepindahanku ke sebuah rumah baru bernuansa minimalis yang kubeli murni dari hasil tabungan dan kerja keras pribadi. Rumah berpenerangan alami ini kudesain sangat nyaman dengan taman kecil di bagian belakang, menjadi simbol tempat perhentian baru yang bersih dari jejak pengkhianatan masa lalu. Di sini, aku menghirup udara pagi dengan kepuasan penuh, menyadari betapa indahnya hidup tanpa perlu mencurigai kebohongan siapapun. Orang tuaku datang berkunjung dari luar kota membawa masakan hangat favoritku, memberikan pelukan hangat yang sangat menguatkan jiwa. Ayahku mengusap lembut puncaknya hijabku sembari berbisik betapa bangganya beliau melihat keberanian dan ketegaranku dalam menyelesaikan masalah tanpa sedikit pun merendahkan martabat keluarga. Air mata haru yang menetes di pipiku saat itu bukan lagi air mata rasa sakit, melainkan rasa syukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintaiku. Suatu sore, pengacaraku memberi kabar bahwa proses audit independen terhadap rekening perusahaan keluarga suamiku telah selesai dilakukan oleh pihak berwajib. Hasil audit membuktikan secara sah bahwa suamiku memang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mentransfer dana belasan kali ke rekening selingkuhannya. Penemuan bukti hukum ini otomatis mengubah status penanganan dari sekadar perselisihan rumah tangga menjadi tindak pidana korupsi dan penggelapan jabatan. Ancaman hukuman penjara yang kini membayang-bayangi pelupuk mata membuat suamiku makin kehilangan arah dan tenggelam dalam depresi berat. Ibunya yang dulu selalu membela dan membanggakan putranya secara berlebihan, kini berulang kali jatuh sakit karena tak kuat menahan malu di hadapan kerabat dan tetangga. Keluarga yang tadinya dipandang terhormat di mata publik itu kini benar-benar hancur berkeping-keping hingga ke akar-akarnya. Di sisi lain, kehidupan profesional yang kubangun justru makin melejit tajam seiring meningkatnya kepercayaan klien terhadap integritas dan ketegaranku. Beberapa tawaran kerja sama bisnis dan proyek desain besar berdatangan tanpa henti, memberiku ruang untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi diri.
Kegagalan rumah tangga ini sama sekali tidak mematikan langkahku, melainkan menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Aku memanfaatkan waktu senggangku dengan menghadiri berbagai kegiatan sosial dan seminar pemberdayaan wanita, membagikan pengalaman tentang pentingnya mandiri secara finansial dan mental. Banyak wanita yang terinspirasi oleh keberanianku, belajar bagaimana cara berdiri tegak menghadapi ketidakadilan tanpa harus kehilangan keanggunan dan harga diri. Menjadi saluran keberkahan dan kekuatan bagi orang lain, memberikan kedamaian mendalam yang tak bisa dinilai dengan uang. Hari penetapan putusan persidangan makin dekat, dan seluruh tim hukumku telah merampungkan berkas akhir dengan sangat sempurna tanpa ada celah kekalahan. Kami siap mendengarkan ketukan palu hakim yang akan meresmikan kebebasanku secara hukum negara dan mengembalikan seluruh hak-hak material yang sempat terancam. Tidak ada lagi rasa gemetar atau cemas, hanya ada ketenangan luar biasa yang membimbing setiap langkahku. Saat malam tiba, aku duduk di sofa taman belakang rumah baruku sembari menikmati semilir angin malam yang bertiup lembut menggerakkan ujung hijabku. Aku menatap langit malam yang ditaburi bintang-bintang kecil, menyadari betapa luasnya takdir Tuhan yang telah menyelamatkanku dari lingkaran kebohongan yang beracun. Pembalasan paling berkelas bukanlah dengan kekerasan atau caci maki, melainkan dengan membiarkan hukum alam bekerja sementara kita tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih mulia. Aku menutup buku catatan harian di pangkuanku, mengukir senyum tipis yang penuh kehangatan dan rasa percaya diri yang amat kokoh. Esok hari akan menjadi penutup resmi dari babak kelam masa lalu sekaligus pembuka bagi masa depan baru yang dipenuhi kebahagiaan sejati. Dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih, aku siap melangkah menyambut hari esok tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mampu menahanku. Ruang sidang pengadilan agama hari ini terasa jauh lebih tenang saat majelis hakim membacakan amar putusan akhir secara resmi. Suasana hening tercipta ketika palu kayu diketuk 3 kali, mengesahkan perceraianku secara hukum negara sekaligus mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi dan pengembalian aset. Aku menghela napas lega, merasakan beban berat yang selama ini mengimpit dada seketika terangkat tanpa menyisakan sedikit pun penyesalan. Di kursi tergugat, suamiku, yang kini telah resmi menjadi mantan suami, terduduk lemas dengan pandangan mata yang kosong menatap lantai dingin. Keputusan hakim yang mewajibkannya mengembalikan seluruh aset serta menanggung ganti rugi finansial secara penuh merupakan pukulan mematikan bagi kondisinya yang sudah di ujung tanduk. Tidak ada lagi sisa-sisa pria berwibawa yang dulu kerap membanggakan jabatan dan hartanya di depan banyak orang. Di luar ruang sidang, beberapa petugas dari kepolisian rupanya telah bersiap menunggu mantan suamiku untuk melakukan penahanan resmi terkait kasus penggelapan dana perusahaan. Saat borgol besi melingkar di kedua pergelangan tangannya, ia sempat memalingkan wajah ke arahku dengan mata berair, menyuarakan permohonan maaf tanpa suara. Aku hanya menatapnya datar dari balik hijabku, tidak memberi respons apapun saat ia digiring pergi menuju mobil tahanan. Sementara itu, mantan sahabatku yang juga hadir di area pengadilan terpaku melihat adegan penangkapan tersebut dengan wajah yang sangat pucat pasi. Tanpa dukungan finansial dari mantan suamiku dan menghadapi ancaman penyitaan aset hasil penggelapan, hidupnya kini berada di ambang kehancuran total. Hukum tindak pidana dan sanksi sosial yang menerpanya telah mengunci seluruh akses kehidupan mewahnya menjadi sebuah penderitaan yang panjang. Aku menyalami seluruh tim pengacara yang telah bekerja keras mendampingiku selama proses hukum yang menguras energi ini. Kebahagiaan dan rasa lega mengalir hangat di dalam dada saat kami melangkah keluar gedung pengadilan menyambut kilatan cahaya matahari siang.
Media yang menunggu di luar hanya mendapatkan pernyataan resmi dari pengacaraku, sementara aku memilih berjalan anggun menuju kendaraan tanpa perlu memamerkan kemenangan secara berlebihan. Perjalanan pulang menuju rumah baruku terasa begitu menenangkan, seolah-olah seluruh kota ikut merayakan kebebasan yang berhasil kurebut kembali. Aku mematikan semua pemberitahuan aplikasi berita di ponselku, berniat mengakhiri keterlibatanku dalam pusaran skandal yang kini telah menemukan muara hukumnya. Faktualnya, kepuasan terbesar bukan terletak pada melihat musuh hancur, melainkan pada kemampuan kita untuk melangkah pergi dan hidup jauh lebih bahagia tanpa mereka. Sore harinya, aku mengundang beberapa kerabat dekat dan sahabat tulus ke rumah untuk menggelar acara syukuran sederhana dan doa bersama. Suasana hangat dan penuh tawa memenuhi setiap sudut ruang tamu, menggantikan kenangan pahit masa lalu dengan energi positif yang menyegarkan. Dukungan yang mengalir dari orang-orang terdekat membuatku makin menyadari betapa berharganya memiliki lingkungan yang tulus dan sehat. Ibuku memelukku erat sebelum pulang, membisikkan doa agar kehidupan baruku selalu dilimpahi keberkahan dan kedamaian jiwa yang hakiki. Aku tersenyum tulus membalas pelukannya, merasakan kehangatan kasih sayang keluarga yang menjadi benteng terkuat dalam setiap badai kehidupan. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak tanpa perlu memikirkan kebohongan atau skenario pengkhianatan yang pernah merusak ketenanganku. Hari-hari berikutnya kuisi dengan kembali memfokuskan seluruh perhatian pada pengembangan karir dan karya-karyaku di dunia profesional. Proyek-proyek baru mengalir lancar, memberiku kesempatan untuk terus bertumbuh menjadi wanita yang lebih mandiri, berdaya, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Keberhasilan ini terukir sebagai bukti nyata bahwa trauma masa lalu tidak pernah berkuasa untuk menentukan masa depan seseorang. Suatu hari, aku mendapat kabar dari seorang kenalan bahwa mantan sahabatku terpaksa menjual seluruh barang mewahnya dan pindah ke pemukiman padat karena tak sanggup membayar tuntutan ganti rugi. Ia hidup dalam keterasingan sosial, diacuhkan oleh lingkungan sekitar yang mengetahui perbuatan buruknya di masa lalu. Sementara itu, mantan suamiku harus mendekam di balik jeruji besi menjalankan masa hukuman yang cukup panjang atas tindak kejahatannya. Semua roda kehidupan telah berputar ke tempat yang semestinya, memberikan pelajaran berharga tentang hukum tabur tuai yang tak pernah salah alamat. Setiap benih kejahatan yang ditanam dengan penuh kesombongan pada akhirnya akan berbuah kehancuran yang wajib ditelan sendiri oleh pembuatnya. Aku tidak pernah perlu mengotori tanganku dengan dendam kesumat, sebab keadilan selalu menemukan jalannya sendiri dengan sangat sempurna. Aku berdiri anggun di balkon lantai 2 rumahku saat matahari sore mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan warna keemasan yang begitu indah. Angin sore berembus lembut mempermainkan lipatan hijabku, menyemburkan rasa damai yang utuh ke dalam relung jiwa yang pernah terluka. Senyum ketenangan mengembang sempurna di bibirku. Aku siap memasuki babak akhir dari kisah ini dengan hati yang penuh kemenangan dan rasa syukur yang tak terhingga. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim dan riak skandal besar itu mereda, meninggalkan jejak masa lalu yang kini sepenuhnya telah menjadi sejarah. Kehidupanku berjalan jauh lebih tenang, penuh warna, dan diliputi kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di usia 26 tahun ini, aku berdiri tegak sebagai seorang wanita independen yang sukses memimpin perusahaan desain milikku sendiri, membuktikan bahwa badai hidup justru menempaku menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Pagi hari ini, aku diundang sebagai pembicara utama dalam sebuah seminar nasional bertema ketahanan diri dan pemberdayaan wanita di sebuah hotel berbintang. Tampil anggun dalam balutan busana muslimah modern dan hijab yang tertata rapi, aku melangkah menuju panggung utama disambut tepuk tangan riuh dari ratusan peserta yang hadir.
Pandangan mataku menyapu seluruh isi ruangan, melihat wajah-wajah muda yang penuh semangat untuk belajar berdiri di atas kaki mereka sendiri. Di atas panggung, aku membagikan pengalaman hidupku tanpa menyisakan rasa dendam atau amarah yang tersisa sedikit pun di dalam dada. Aku menekankan betapa pentingnya bagi seorang wanita untuk memiliki kemandirian mental dan finansial, agar tidak mudah ditindas atau dilumpuhkan oleh pengkhianatan orang lain. Setiap kata yang kuucapkan mengalir tulus, menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mungkin sedang berjuang keluar dari rasa sakit yang sama. Usai acara seminar, beberapa peserta menghampiriku untuk sekadar berfoto dan menyampaikan terima kasih atas motivasi yang kuberikan kepada mereka. Senyuman tulus mengembang alami di wajahku saat melihat bagaimana kisah perjuanganku mampu memberikan harapan baru bagi banyak orang. Kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil menghancurkan musuh, melainkan saat kita mampu bangkit dari reruntuhan dan menjadi manfaat bagi sesama. Sore harinya, aku menyempatkan diri melintasi kawasan pusat kota tempat gedung pernikahan mewah itu berdiri 1 tahun yang lalu. Tidak ada lagi rasa sesak, kemarahan, atau gurat trauma yang tersisa di dalam hatiku saat menatap bangunan megah tersebut dari balik kaca mobil. Tempat yang dulunya menjadi panggung kebohongan para pengkhianat kini hanyalah sebuah pengingat akan titik balik keberanianku dalam merebut kembali kehormatan diri. Kabar terakhir yang kudengar, mantan suamiku masih harus menjalani sisa masa hukumannya di dalam penjara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Seluruh aset milik keluarga besarnya telah disita untuk menutupi kerugian perusahaan dan kewajiban ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan. Pria yang dulu begitu bangga dengan harta dan jabatannya kini harus menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya demi sebuah nafsu sesaat. Mantan sahabatku pun bernasib tidak kalah mengenaskan, hidup dalam keterasingan tanpa teman, karir, maupun masa depan yang pasti. Sanksi sosial dari masyarakat dan rasa malu yang terus membayangi membuatnya terisolasi dari lingkungan sosial yang dulu selalu diagung-agungkannya. Hukum tabur tuai telah bekerja secara sempurna, menempatkan setiap orang pada posisi yang sangat layak sesuai dengan perbuatan yang mereka tanam sendiri. Aku melajukan mobilku menuju area pemakaman umum untuk berziarah ke makam almarhumah nenekku yang selalu mengajarkanku tentang harga diri dan ketegaran. Di samping pusarannya yang asri, aku duduk bersimpuh dan mendoakannya dengan khusyuk di balik ketenangan angin sore yang berembus pelan. Aku berbisik pelan dalam hati, berjanji akan selalu menjaga kehormatan, nama baik keluarga, dan kesucian agama yang menyelimuti seluruh kehidupannya. Menjelang senja, aku kembali ke rumah baruku yang hangat dan disambut oleh senyuman tulus dari kedua orang tuaku yang sedang berkunjung. Kami menikmati makan malam bersama di meja makan, diiringi gelak tawa dan obrolan hangat yang mengisi setiap sudut ruangan dengan kebahagiaan sejati. Kehangatan keluarga yang tulus inilah benteng terkuat yang tak akan pernah bisa dibeli dengan materi atau ditukar dengan kepalsuan apapun. Usai menunaikan salat Isya, aku melangkah menuju ruang kerja pribadi yang menghadap langsung ke arah taman belakang yang dipenuhi bunga-bunga berkembang. Aku membuka laptopku, menatap barisan draft tulisan dan rencana bisnis baru yang siap kujalankan dalam beberapa bulan ke depan. Pikiranku jernih, hatiku lapang, dan masa depanku terbentang sangat luas tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mampu menghambat langkahku. Aku berjalan menuju jendela kaca yang terbuka separuh, menikmati embusan angin malam yang membawa kesegaran tiada tara di kulit wajahku. Aku merapikan ujung hijabku sembari menatap langit malam yang bersih dan dihiasi rembulan yang bersinar sangat terang. Kehidupan baru ini adalah hadiah indah atas kesabaran, ketegasan, dan keberanianku dalam memilih jalan kebenaran daripada bertahan dalam lingkaran kebohongan.
Sebuah senyum indah, anggun, dan penuh rasa syukur mengukir sempurna di bibirku saat aku menutup tirai jendela dan mematikan lampu ruangan. Cerita lama telah usai dengan keadilan yang tegak sepenuhnya, dan kini aku siap melangkah menyambut esok hari dengan penuh percaya diri. Biar mereka merasakan malunya atas kebusukan mereka sendiri, sementara aku terbang tinggi menuju kebahagiaan abadi yang layak kudapatkan.